Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Fauzan Imani Muslim dari prodi atau jurusan Teknik Elektro Universitas Nusa Putra Sukabumi. Ya, di sini saya akan mengukur beberapa komponen ataupun peralatan menggunakan multimeter analog dan multimeter digital. Ya, di sini saya akan mengukur baterai RGB, terus resistor, serta tegangan dari PLN menggunakan step putar ini. Akan menjelaskan bagian-bagian multimeter analog beserta fungsinya. Oke, langsung saja menuju ke pemaparannya. Oke, jadi kita di sini punya multimeter analog ya. Di sini bagian yang pertama yaitu ada ini selector switch ya, berfungsi untuk memilih batas ukur yang mau kita ukur serta kita mau mengukur tegangan AC DC ataupun tahanan ya dari komponen. Kita menggunakan selektor ini ya. Kalau kita menggunakan kita mau mengukur tegangan DC, maka yang kita pilih dari 0,2 sampai 1000 ya. Ini ya yang di garis ini ya, ini kalau ikut DC volt. Sedangkan kalau kita mau mengukur tegangan AC, maka yang kita fokus atau kita pilih kalau mau mengukur itu dari yang terkecil sampai ke besar di urutan seperti ini, yaitu dari 10 sampai 1000 AC volt ya. Terus di sini juga ada kalau kita mau mengukur ohm ya. Nah, kalau untuk mengukur ohm dimulai dari kali 1 sampai kali 10.000 ya, 10.000. Di sini ada juga untuk mengukur arus dari DC ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada probe, itu ini di sini ada probe. Probe-nya ada dua warna ya. Warna merah biasanya positif, ditempatkan di tangan kanan biar enak kalau saat pengukuran. Negatif token warna hitam biasanya di tangan kiri. Nah, fungsi dari probe ini menghubungkan suatu komponen ya, komponen yang kita ukur menggunakan probe ini, dan ntar hasil pengukurannya terbaca di sini, dibaca oleh AVO. Jadi ini gunanya untuk menghubungkan antara si komponen yang diukur dan dengan AVO ini, atau menghubungkan antara komponen dengan multimeter ini biar diketahui hasil pengukurannya. Oke, yang selanjutnya itu di sini ada tempat ya, ada lubang ya. Ini lubang buat rumah si probe ini. Jangan sampai salah saat memasang probe merah ya. Memasang probe merah ya ke positif, dan yang hitam ya ke negatif atau jangan ke terbalik, karena itu nggak boleh atau bisa membunyikan. Di sini juga ada output ya. Nah, di sini lubang output itu jarang sekali digunakan ya. Pengalaman saya selama dulu sekolah belum pernah menggunakan ini si lubang output ini. Tapi kalau fungsinya sendiri itu biasa buat eksperimen ya. Dari output si multimeter ini biasa ntar dihubungin dengan komponen ataupun apalah alat yang lain ya. Jadi ini sebagai output buat ke inputan alat lain. Ini ada zero adjustment ya. Di zero adjustment di sini digunakan untuk memposisikan jarum ke skala 0. Jadi kalau kita pengukurannya, sebelum mulai pengukuran itu harus di posisi 0 sini ataupun 0 di sini kalau ohm. Nah, itu harus
pas itu. Kalau nggak pas, hasil pengukuran kita tidak akurat karena tidak dimulai dari 0. Jadi selisihnya ntar beda. Jadi kalau mau mengukur, kita zero adjustment dulu. Nah, ini juga sama ya. Ini juga untuk mengatur ke posisi 0. Tapi pada bukan ohm ya, tapi bukan di skala ohm atau pada posisi ohm. Biasa AC, DC ataupun DC miliampere. Yang kemudian ada display sendiri untuk mengetahui hasilnya ya, yang berisi ada jarum penunjuk ya, ini jarum penunjuk. Ntar nih si jarum penunjuk ini menunjukkan skala pada display ini ya. Ada skala ini yang bisa kita baca setelah ditunjukkan oleh jarum, kemudian dimasukkan rumus dengan dikalikan dengan yang ditunjukkan. Ini juga ada cermin. Ini cermin ini berfungsi untuk mengakuratkan ya, mengakuratkan hasil pembacaan dari si jarum ini. Jadi tidak ada bayangan ya, jadi lurus dengan cermin. Saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca resistor dari segi urutan warna ya. Oke, langsung saja. Sebelum itu kalian harus mengetahui urutan warna ya, urutan warna dari warna resistor ya. Contohnya saya kasih contoh, yaitu untuk urutan warna yang pertama ada warna hitam itu 0, coklat itu 1, merah itu 2. Nah, saya ambil itu aja karena di sini yang saya pakai menggunakan resistor dengan 3 warna itu ya. Kalian bisa cari pelajaran itu di Google atau di mana, banyak sekali penjelasan urutan warna pada resistor ini ya. Ini saya menggunakan yang 3 warna serta terakhir memiliki emas di belakangnya ya. Berapa nilai resistansi dari resistor ini? Oke, langsung saja kita mulai ya. Untuk resistor ini diawali dengan warna coklat. Coklat memiliki nilai 1 ya, nilai 1 pada urutan warna, dan hitam memiliki nilai 0 dan merah memiliki nilai 2. Nah, 1 ditambah 0 dan ini memiliki 2. Setelah warna ketiga itu diganti menggunakan 0, seberapapun jumlah pembacaan warna ini diganti 0. Contohnya ini diganti dengan warna yang merahnya diganti dengan warna coklat ya, berarti itu 1. Berarti ini kalau tadinya si merah ini diganti dengan warna coklat berarti 100 ohm. Tapi ini karena merah menjadi 1000 ohm. Nah, ini resistor ini jadinya memiliki nilai 1000 ohm sesuai urutan warna yang ada pada bodi resistor ini. Dan ini ada warna emas memiliki nilai 5%. Oke, itu sekian dari saya cara membaca atau mengetahui resistor dengan urutan warna yang ada pada bodi si resistor tersebut. Kita mengetahui atau masih memberitahu bagaimana cara membaca resistor dari urutan warna pada bodinya, bodi resistor tersebut. Kita buktikan dan sekalian mengasih tahu cara-cara atau langkah-langkah mengukur tahanan atau resistor menggunakan multimeter analog. Oke, langsung saja ke pengukurannya. Pertama, kita tadi udah tahu ya, ini si resistor ini memiliki nilai tahanan yaitu 1K ya, atau 1000 ohm. Langsung saja kita ke pengukurannya. Yang pertama, pastikan si ini ya, si probe udah terpasang dengan benar, merah ke merah, hitam ke kom ya. Oke, lanjut.
ke pengukurannya. Yang pertama, posisikan selektor feed ke posisi push ya. Kenapa ke posisi push? Di sini saya akan mengecek terlebih dahulu bahwa si probe ini terhubung apa enggak antara satu sama yang lain. Oke, kita coba. Nah, kalau terdapat bunyi seperti ini, maka probe ini terhubung antara satu dengan yang lain ya. Jadi tidak error. Kemudian setelah berbunyi ini itu udah benar, itu terdapat bunyi, berarti terjadi hubung sikat antara probe merah dan hitam ini ya. Jadi probe ini bagus, tidak ada yang konslet atau benar, terhubung semua. Oke, lanjut ke pengukuran resistor menggunakan multimeter analog. Yang pertama kita posisikan dari nilai yang tertinggi ya, karena kita kan belum tahu bagaimana seberapa tahanan si resistor ini. Karena kalau saat kita mengukur menggunakan multimeter analog, kita harus dimulai dengan angka yang tertinggi sampai ke terkecil. Oke, langsung saja. Yang pertama kita kalibrasi di 1 ohm 10 K ya. Kalibrasi terlebih dahulu. Iya, kita kalibrasi di 1 K ya. Nah, seperti dilihat ini belum pada tepat di posisi 0 ya. Kita posisikan ke posisi 0 terlebih dahulu menggunakan Euro adjustment ya. Kita putar nah ini udah di posisi 0 ya, sempurna, udah posisi 0. Baru kita coba mengukur setelah kita kalibrasi ya, kan hasil penunjukan jarum udah tepat di posisi 0. Lanjut saja langsung mengukur dengan komponen. Oke, langsung saja kita ukur. Nah, kan hasil di sini kan 0, sekian lah ya. Susah buat menghitungnya karena ntar harus dikali 1000 pada selektor. Nah, jadi kita lanjut untuk lebih enak kita untuk membaca tuh pakai skala berapa, kita turunin ke kali 100 ya. Tapi sebelum kita mengukur menggunakan kali 100, kalibrasi terlebih dahulu karena takutnya nilainya tidak dimulai dari 0. Coba lihat kan. Nah, ini enggak di posisi 0, kita adjust lagi. Oke, sampai posisi 0. Nah, itu kan udah menunjukkan posisi 0 di sini ya. Nah, ini 0 yang ini bukan 0 yang di sini karena kita menggunakan ohm. Jadi kita fokusnya yang di atas, ohm. Setelah kita selesai kalibrasi pada ohm, kita lanjut mengukur ya. Nah, tuh seperti yang ditunjukkan itu memiliki 9 ya. Ini memiliki 9, berarti 9 kali 100 900 ohm, belum 1000 ya, 900 ohm itu kalau dikali 100. Oke, kita coba menggunakan kali 10 ya. Jangan lupa kalibrasi terlebih dahulu ya. Itu kan belum posisi 0 kan, kita adjust. Nah, udah di posisi 0 tepat, kita ukur langsung si resistor ini. Nah, karena ini menggunakan kali 10, hasilnya di sini terlalu susah untuk diukur antara 50 dan 100. Jadi kita enak menggunakan kali 100.
dan hasilnya itu tadi 900. Oke, tadi sekian pengukuran resistor menggunakan multimeter analog serta cara mengkalibrasi si multimeter analog ini saat menggunakan selektor pada posisi ohm. Lanjut, setelah tadi kita mengukur resistansi menggunakan multimeter analog, sekarang saya lanjut mengukur barang selanjutnya, yaitu menggunakan baterai AA. Oke, kira-kira untuk tegangan dari baterai AA ini adalah 1,5 volt DC. Nah, berarti ntar kita menggunakan skala 10. Oke, langsung saja kita akan ukur si baterai ini seberapa tegangannya, apakah benar 1,5 atau lebih. Oke, langsung saja kita hubungkan, kita pindah selektor switch ke posisi DC volt 10 DC volt. Oke, kita hubungkan probe merah ke kutub positif pada baterai dan probe hitam ke negatif pada baterai. Kita menggunakan skala 10. Berarti di sini ya 1,8 ya. 1,8 ohm. Itu hasil yang dibaca oleh multimeter analog ini ya. Karena 10 ini di atas, di sini ada kosong, ada kosong, ada 0,5. Ini ada 1,1, 1,3. Nah, 1,3 ataupun 1,5 ini. Jadi kita mengukur tegangan baterai AA ini. Kita lanjut pengukuran peralatan menggunakan multimeter analog. Ya, kita di sini mau mengukur tegangan AC ya. Tegangan AC yang kita gunakan yaitu stop kontak yang dialiri listrik dari PLN. Berapakah tegangan dari listrik PLN itu? Ya, kira-kira sebelum kita menentukan batas ukur untuk menentukan pengukuran, kira-kira tegangan yang masuk yaitu 220, itu normalnya. Nah, karena 220, kita posisikan selektor switch di posisi AC volt 250, karena kalau pengukuran harus memiliki atau memilih selektor switch yang lebih tinggi, angka yang lebih tinggi dari arus yang mau diukur. Oke, setelah kita posisikan selektor switch ke 250 AC volt, kita langsung saja mengukur tegangan yang ada di stop kontak ini ya. Tidak perlu bingung mana yang positif dan mana yang negatif, karena arus yang ada di sini atau tegangannya di sini bolak-balik. Ya, di sini terbaca (225 ya, 225 AC volt. Ya, seperti yang ditunjukkan jarum ke skala itu adalah pasti angka antara 200 dan 225, yaitu 225 volt. Berarti tegangan yang masuk ke stop kontak ini yaitu 225.
Sebelum kita melakukan pengukuran menggunakan multimeter digital, kita harus tahu dulu ya fungsi-fungsi ataupun bagian beserta fungsi dari multimeter digital ini ya. Untuk yang pertama ini ada display ya. Ya, display di sini berfungsi untuk melihat hasil dari pengukuran suatu komponen atau peralatan yang kita ukur. Nanti hasilnya langsung tertera atau terbaca pada display ini. Itu lanjut selanjutnya ada indikasi atau lampu indikasi saat kita kalibrasi. Kalau dia nyala berarti AVO-nya baik. Ya, untuk selanjutnya ada selector switch. Nah, selector switch ini berfungsi untuk memposisikan batas ukur sebelum kita mengukur komponen atau peralatan ya. Untuk selanjutnya di sini ada probe. Nah, probe ini ada dua macam warna, yaitu ada warna merah buat positif, biasanya dipegang tangan kanan, sedangkan ada probe warna hitam yaitu negatif untuk negatif atau ground, biasanya dipegang tangan kiri. Nah, di sini juga ada lubang atau rumah dari probe. Ya, di sini biasanya dipasang oleh probe merah dan sini hitam. Hitam ya, di sini hitam semua. Biasanya digunakannya itu. Oke, tadi itu fungsi dan bagian-bagian dari multimeter digital. Lanjut ke pengukuran komponen dan peralatan menggunakan multimeter digital. Kita lanjut ke pengukuran selanjutnya. Kita akan mengukur resistansi atau tahanan dari resistor yang saya bawa ini, yang memiliki warna coklat, hitam, merah, emas. Ya, untuk ini kurang lebih memiliki resistansi 1K ya, atau 1000 ohm. Oke, kita langsung saja untuk mengetahui apakah benar itu 1000 ohm apa tidak, ataupun bagaimana caranya mengukur resistansi ini menggunakan multimeter digital. Oke, langsung saja ke pengukuran. Sebelum itu kita posisikan ke ini dulu buat kalibrasi ya. Ya, posisikan 0. Ya, ini 0, berarti ini tidak ada yang salah, siap digunakan deh. Karena ini adalah tadi 1K, kita menggunakan 2K selektor posisi 2K ohm atau 2000 ohm. Oke, langsung saja kita ukur resistansi dari resistor ini. Ya, seperti yang dibaca oleh atau yang ditunjukkan oleh multimeter digital ini, resistansi dari resistor yang memiliki kaki atau memiliki warna coklat, hitam, merah, emas yaitu 1000 ya. Ya, di sini dibaca atau ditunjukkan 960. Ya, jadi hasilnya 960 ya, 60 atau 959 ohm untuk resistor ini. Nah, kita akan mengukur seberapa tegangan baterai. Ini menggunakan baterai AA ya, atau biasa yang dipakai di remote itu atau jam dinding. Kira-kira tegangan dari baterai ini yaitu 1,6 DC volt. Oke, mari kita buktikan saja berapa tegangan sebenarnya dari baterai ini. Oke, langsung saja ke pengukuran. Pertama, posisikan
selektor switch ke ini ya, ke volt dengan sini arus arah. Oke, kita menggunakan skala 20 karena ini memiliki 1,6 ya kurang lebihnya. Oke, langsung saja pasangkan probe ke kutub positif pada baterai, probe yang merah, dan probe hitam pasangkan ke sisi atau kutub negatif dari baterai. Oke, kita lihat. Nah, di sini terbaca oleh AVO atau multimeter digital ini 1,8 ya. Ya, jadi untuk pengukuran ini, hasil dari pengukuran ini 1,58 DC volt untuk tegangan dari baterai ini. Oke, setelah kita tadi mengukur peralatan ataupun komponen menggunakan multimeter digital, sekarang kita akan mengukur seberapa tegangan yang masuk ke stop kontak ini menggunakan multimeter digital. Oke, sebelum kita mengukur seberapa besar tegangan yang masuk ke stop kontak ini, untuk tegangan kira-kira yang masuk ke sini yaitu tegangan dari PLN itu yang masuk kurang lebih 220 volt. Nah, jadi ntar kita menggunakan selektor di atas 200 volt ya, karena kalau mau mengukur harus di atas dari nilai tegangan atau nilai yang lebih tinggi dari itu 220. Oke, langsung saja menuju ke pengukuran. Pertama, posisikan selektor switch ke posisi volt arus bolak-balik atau volt. Ya, ini kita menggunakan 750. Oke, langsung saja kita ukur karena ini tegangan bolak-balik atau AC. Kita tidak perlu bingung mana yang positif, mana yang negatif. Oke, langsung saja kita ukur. Oke, hasil yang muncul di pembacaan multimeter digital ini yaitu 207 volt AC ya. Ya, mungkin karena ini sudah sore, jadi penggunaan dari tegangan ini udah berkurang. Jadi 206 volt atau 206 sampai 7 volt AC. Oke, di sini saya akan menarik kesimpulan dari multimeter analog maupun digital di sini. Jadi menurut saya kesimpulannya dari segi penggunaan, dari segi keakuratan itu lebih akurat yang multimeter digital dan mudah cara penggunaannya, karena dengan menggunakan multimeter digital ini kita langsung tahu seberapa hasil dari komponen atau peralatan yang kita ukur, karena tidak usah membaca pada skala yang tertera pada display, dia langsung muncul di display sini buat multimeter digital. Sedangkan untuk multimeter analog dia lebih ribet, karena kita harus yang pertama harus membaca, tahu pembaca skalanya kita seberapa di selektor atau batas yang kita gunakan, ntar kita samain dengan
yang ada di skala. Jadi itu pembacaannya kurang akurat serta ribet. Ya, jadi kesimpulannya dari kedua AVO tersebut, saya merekomendasikan menggunakan multimeter digital karena tidak usah menghitung. Oke, mungkin sekian video cara menggunakan avometer serta mengukur peralatan serta komponen menggunakan avometer analog dan digital. Bila ada salah kata, kekurangan cara menjelaskan atau apapun, mohon dimaklumi dan mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.